Kindness Principles ditulis oleh Dale Pandey. Kebaikan merupakan prinsip yang berlaku untuk semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen. Sebagai orang Kristen, kebaikan merupakan nilai dasar yang berasal jauh di dalam hati nurani kita. Kebaikan selalu menjadi reaksi alami yang ditunjukkan orang percaya untuk membagi kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang telah diterima. Kebaikan merupakan perbuatan baik yang telah menjadi respon terhadap keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Kebaikan adalah kemampuan untuk bertindak penuh kemurahan hati, perhatian, dan suka membantu sesama manusia sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Kebaikan menunjukkan bahwa kita hidup bermanfaat kepada orang lain dan memuliakan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan akan menolong mereka maju, membantu mereka mampu, mendorong mereka meningkat, memberi mereka yang diperlukan, dan menjadikan mereka manusia yang lebih baik. Kebaikan yang dilakukan selalu menggetarkan hati, memberi kehangatan dan keharuan, serta menginspirasi orang untuk berbagi secara kreatif agar menjadi berkat bagi sesama. Alkitab mengarahkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Karena itu kita dituntut mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikan. Berikut ini beberapa prinsip kebaikan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, yang harus dipahami dan dimengerti dengan baik guna menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi sesama. Pertama, prinsip Golden Rule, aturan emas. Kebaikan orang Kristen berlandaskan pada aturan emas tentang kehidupan sehari-hari sebagaimana diajarkan oleh Kristus, agar segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Aturan ini merupakan aturan yang bersifat positif dan inisiatifnya berasal dari kita. Orang percaya tidak boleh pasif dalam melakukan kebaikan, bahkan harus menjadi proaktif. Ini sangat penting karena kita semua diperintahkan supaya apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Apapun yang kita ingin orang lakukan kepada kita, lakukan hal yang sama kepada mereka lebih dulu. Kita tidak menunggu mendapatkan kebaikan dari orang lain, tetapi kita yang memulai lebih dahulu. Ini berarti jika kita ingin dikasihi, maka kita harus lebih dulu mengasihi. Jika kita ingin diberkati, maka kita harus memberkati lebih dulu. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan, maka kita harus menolong lebih dulu. Kita adalah orang yang pertama yang melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan itu nantinya. Kedua, prinsip sow and reap, tabur tuai. Kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama bekerja berdasarkan prinsip tabur tuai, sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kebaikan yang kita lakukan ibarat benih yang harus senantiasa kita taburkan supaya kita mendapatkan hasil panennya. Kita menaburkan kebaikan, maka kita akan menuai berkat kebaikan. Kita menaburkan kebaikan, maka kita akan memanen banyak kebaikan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan prinsip tabur tuai yang berkaitan dengan kebaikan yang harus kita lakukan adalah: 1. Kebaikan kita kadangkala menjadi, dalam tanda kutip, tangan Tuhan untuk menolong sesama. Kadangkala kita tidak menyangka bahwa kebaikan yang kita lakukan menjadi cara Tuhan menolong sesama kita. Kebaikan yang kita lakukan kadangkala menjadi cara Tuhan dalam menjawab doa dari orang yang menerimanya, karena mereka telah meminta berkat kepada Tuhan sebelumnya. Kebaikan yang kita lakukan bahkan menjadi mujizat bagi mereka yang menerima kebaikan kita. Tidak akan pernah sia-sia kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain. Kebaikan kita adalah berkat, berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. 2. Kebaikan kita selalu tahu jalan pulang untuk kembali ke dalam hidup kita, cepat atau lambat. Maksudnya adalah, segala kebaikan yang kita lakukan saat ini dapat menjadi penolong atau berkat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita tidak pernah menyangka bahwa ketika kita melakukan kebaikan dengan tulus untuk menolong sesama kita sekarang, maka di masa yang akan datang, ada orang atau bahkan orang yang kita tolong dapat menolong kita. Contoh sederhana, kita mungkin pernah mendengar dan membaca kisah nyata tentang Dr. Howard Kelly waktu masih muda. Ketika dia tersesat, kedinginan, dan hampir mati kelaparan, tiba-tiba mendapat pertolongan seseorang yang sederhana tanpa ia memintanya, dengan memberinya segelas air susu. Kebaikan itu berbekas sangat dalam di dalam ingatan Dr. Howard Kelly sampai puluhan tahun kemudian. Suatu ketika orang yang pernah menolongnya mengalami sakit yang parah dan tanpa sengaja dibawa orang untuk berobat ke rumah sakit di mana Howard Kelly bekerja. Dr. Howard Kelly mengenali dan mengingat bahwa itu adalah orang yang menolongnya puluhan tahun yang lalu. Howard Kelly merawat dan mengobatinya sampai sembuh dan membayar lunas biaya pengobatan orang tersebut. Dengan pemberitahuan melalui tulisan di secari kertas yang menerangkan bahwa biaya pengobatannya telah lunas dibayar dengan segelas air susu. Kebaikan yang kita lakukan akan tahu jalan kembali ke dalam kehidupan kita.
Teruslah dan tetaplah berbuat baik, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Kebaikan selalu memberi keuntungan bagi mereka yang melakukannya, cepat atau lambat, dan itu pasti. Ketiga, prinsip kindness response, respon kebaikan. Alkitab dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 17 menasihatkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bahkan lebih lanjut, ia juga mengajarkan kita supaya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang orang lain lakukan terhadap diri kita, baik atau buruk, sebagai orang percaya, kita harus selalu membalas dengan kebaikan sebagai respon kita. Kebaikan haruslah menjadi respon kita secara alami, yang keluar dari dalam diri kita, bahkan ketika kita diperlakukan dengan buruk. Sebagai orang percaya, hanya kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bukti bahwa kita telah diselamatkan. Kebaikan yang kita lakukan merupakan tanda syukur kita kepada apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah, kebaikan yang kita lakukan merupakan tanda nyata dan otentik bahwa kita mengasihi Tuhan. Demikianlah pelajaran ringkas tentang kindness principles atau prinsip kebaikan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.